Baik, terima kasih Adri dan Aca sudah memberikan kesempatan untuk bicara di forum yang sangat luar biasa ini. Saya lihat di sini banyak sahabat-sahabat dari berbagai daerah, sahabat-sahabat saya sendiri yang sudah saya lama kenal. Susah bertemu di darat, alhamdulillah bisa bertemu di forum ini. Para senior di sini saya lihat juga ada yang ikut, sahabat-sahabat yang juga masih aktif di PMII juga cukup banyak saya lihat. Dan Adri, Aca ini banyak yang curhat karena udah nggak bisa masuk karena terbatas sampai 100 orang saja. Mereka mengusulkan di sesi berikut sekalian live YouTube aja atau saluran yang lain yang mereka bisa bisa saksikan, tidak hanya menunggu rekamannya, rekaman diskusi kita. Saya akan memulai terlebih dahulu dengan mengambil jarak penjelasan dari apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan nasional PMII di periode 2005 sampai 2008, sahabat Heri Haryanto Azumi, yang saya pribadi harus bilang saya banyak belajar sama beliau. Dan kami mengalami masa-masa yang luar biasa karena antara apa yang dikatakan atau apa yang dipikirkan itu juga alhamdulillah berhasil kita kerjakan. Jadi tidak hanya membicarakannya sebagai gagasan, tetapi juga merealisasikannya di dalam tindakan. Saya ingin memulai dengan problem pertama, yaitu soal skema kesadaran kita. Masalah terbesar PMII menurut saya dalam 10 tahun terakhir adalah tidak sanggup untuk melanjutkan, jadi menjadi satu kontinum, satu kelanjutan dari tindakan atau kerja intelektual dan gerakan. Dan di level yang paling pertama yaitu kemampuan untuk mengkolek seluruh sejarah dan pengetahuan yang ada, khususnya dulu tidak hanya di konteks realitas, tapi juga sejarah masyarakat kita sendiri. Karena itu, saya ingin memberikan tekanan kepada perpindahan kita dari menggunakan kata Islam Indonesia dan mempopulerkan kembali diksi Islam Nusantara, itu bukan hanya perubahan diksi, tetapi juga pergeseran kesadaran, pergeseran paradigmatik, karena itu memiliki konsekuensi apa yang disebut sebagai dekolonisasi pengetahuan. Bergeser dari kata Indonesia ke kata Nusantara, itu memiliki konsekuensi di dalam kesadaran. Artinya apa? Keindonesiaan dan kenusantaraan itu sama tapi beda. Kenusantaraan itu artinya kita memasuki 3 tahap sekaligus. Pertama, kesadaran kita harus sanggup mengakumulasi 100 tahun kenyataan dan sejarah kita. Itu artinya kita berada di dalam koridor Indonesia modern. 100 tahun ke belakang ini kita berada di dalam konstruksi sebagai negara modern. Formasi sosialnya, aktornya, silsilah kekuasaannya, konfliknya, dan sebagainya. Sampai hari ini, harusnya itu menjadi standar pertama. Tidak boleh ada orang menjadi pimpinan cabang PMI se-Indonesia kalau dia tidak lolos kesadaran 100 tahun Indonesia modern. Kenapa? Itu dasarnya untuk jadi pemimpin. Pemimpin di tingkat PMI, apalagi di NU. Ini masalahnya adalah, mohon maaf, di NU-nya batasnya itu terlalu sempit karena ada birokratisasi NU terjadi, khususnya di NU di luar Jawa. Jadi bukan tumbuh sebagai NU yang benar-benar memiliki penjenjangan proses pengetahuan dan penugasan sebagai pimpinan NU. Kembali ke konteks PMII-nya, step kedua adalah mengkolek 500 tahun. Apakah sampai di tahap ini, dalam 10 tahun ini PMI melanjutkan proyek pengetahuan besar ini? Itu kita tidak melihat. Kita seperti kelompok lain yang juga ikutan gamang, tidak tahu apa-apa sebelum 1900. Itu bagi saya itu masalah besar. Masalah besar PMI se-Indonesia adalah
tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi atau apa yang menjadi tahap perkembangan masyarakat kita sebelum 1900. Itu jelas sudah patahan tersendiri yang dampaknya adalah seperti yang Mas Heri bilang tadi, kita tidak akan sanggup membaca masa depan dengan benar. Kenapa? Daya diri kita itu tidak mumpuni untuk melakukan tindakan berpikir secara futuristik ke depan, karena kenapa? Mengkoleksi kenyataan dan sejarah masyarakat kita dalam rentang waktu 500 tahun, kita nggak punya kemampuan untuk itu, atau tidak lagi bekerja di dalam kesadaran itu, atau tidak lagi memiliki daya pengetahuan yang cukup untuk itu. Lalu yang paling jauh ke belakang, setidaknya sepanjang hayat sebagai kader PMI dan NU, kita harus sanggup untuk mengkolek 1000 tahun kenyataan. Saya ingin memberikan pembabakan kesadaran ini agar kita bersemangat kembali untuk merunut kembali pelan-pelan. Pelan-pelan, tidak mesti nanti selama di PMI, tapi sepanjang hayat saja. 100 tahun, 500 tahun, dan 1000 tahun. Di kebudayaan kita masing-masing, di masyarakat kita masing-masing, di daerah kita masing-masing, karena Indonesia sebagai satu negara nasional itu kan umurnya belum panjang, tetapi Indonesia sebagai satu bangsa yang luar biasa, yang besar, umurnya sudah sangat panjang. Inilah juga yang sampai sekarang tidak pernah selesai. Bangsa dan negara, bangsanya real, tapi negaranya ad hoc. Jadi tidak pernah bangsa dan negara, belum pernah ada fase di mana bangsa dan negara itu sudah menyatu. Yang ada adalah negara hadir untuk mengkooptasi bangsa itu dan menghancurkannya, membuatnya menjadi defisit terus menerus, sehingga kekuatan tunggal itu adalah negara. Dan bangsa menjadi kekuatan yang hanya bisa survive kalau negara memberikan bantuan atau memberikan backup yang memadai. Ini masalah pertama. Nah, apakah pertanyaannya kemudian adalah bagaimana PMI mau bicara paradigma? Karena begini, dalam tradisi kita paradigma itu bukan pikiran teoritik, apalagi gagasan teknokratisme pengetahuan, bukan. Pikiran-pikiran di Indonesia ini itu adalah praktek hidup yang sudah dilakoni lalu dinarasikan. Bahwa nanti dia dipadu dengan tradisi pemikiran-pemikiran besar dunia atau tradisi-tradisi teori-teori besar dunia, itu soal yang lain. Seperti Pancasila, dia bukanlah teori, tetapi dia adalah praktek hidup yang lalu dinarasikan, diformalkan, dideklar di dalam pidato 1 Juni 1945, pidato Bung Karno. Tetapi dia adalah pengalaman hidup. Sama juga Islam Nusantara, itu bukan teori baru. Islam Nusantara adalah praksis hidup khas Islam di Indonesia sejak awal masuknya, lalu kemudian tumbuh berkembang menjadi satu habit, satu habitus, satu praksis hidup. Bukan teorisasi tentang hidup ideal, bukan. Apalagi bicara tentang substansi, esensi keislaman, bukan sama sekali. Itu adalah kehidupan bangsa Indonesia, kehidupan Islam Nusantara yang dari dulu, yang lalu dinarasikan melalui Muktamar NU di Makassar, diperkenalkan awal tahun 2010 dan diformalisasi melalui Muktamar NU Jombang 2015. Meskipun di PMI, sahabat-sahabat PBPMI, khususnya Mas Heri, memberikan patokan sejak sesudah 2005 bahwa kita dalam posisi itu, karena itu kan di periode itu, kalau saya tidak salah ya, tahun 2006 Mas Heri mendeklarasi Manifesto Islam Indonesia. Sekarang kalau kita tanya sahabat-sahabat PMI se-Indonesia, apa mereka mengakrabi Manifesto Islam Indonesia? Karena itu di situ termuat kombinasi gagasan Islam dalam konteks lokal, nasional, dan internasional. Sehingga kita menjadi sangat percaya diri di dalam konteks pergumulan gagasan dan gerakan. Karena kita kan menggabungkan selalu antara dimensi manhaj, dimensi siasa, dan dimensi harakah. Tidak bisa didikotomi hanya
bicara pemikiran-pemikiran terus-menerus, tapi dia adalah kombinasi atas itu. Nah, apakah PMII cukup tangguh sekarang atau apa namanya cukup mau mentradisikan kembali tradisi berpengetahuan dan tidak cepat-cepat capek dengan nama-nama yang terlalu banyak, penyebutan sejarah lokal yang begitu banyak, karena Indonesia ini sangat luas. Ini kita tidak bisa hanya bicara tentang satu situasi atau satu wilayah atau satu kesejarahan tertentu. PMI harus benar-benar bekerja keras untuk mengkolek sejarah masyarakat bangsa Indonesia yang begitu kaya. Kekayaan terbesar kita ini adalah sejarah bangsa kita yang sangat luar biasa. Ini poin saya yang pertama. Poin saya yang kedua adalah begini, di dalam genetik manusia Indonesia itu termuat 4 hal. Ada 4 hal yang menjadi genetik khas atau genetika khas masyarakat Indonesia secara sosioantropologi. Yang pertama adalah, saya menyebutnya sebagai genetik ketuhanan yang Maha Esa atau ketauhidan. Artinya apa? Jauh sebelum agama-agama global ini datang, kita memang adalah satu perkehidupan masyarakat, bangsa, yang sudah memiliki konstruksi ketauhidannya sendiri yang khas. Kita di dalam darah kita, di dalam gen kita bahkan itu sudah mengalir sesuatu yang sudah tertanam di dalam diri kita itu memang gen ketuhanan yang Maha Esa, gen ketauhidan yang ketika dia melakukan perjumpaan dengan agama global manapun, seleksi pertamanya itu. Kalau itu lolos, baru terjadi adaptasi di hal-hal yang lain. Lebih mudah mengkompromikan hal-hal yang lain. Yang penting patokan pertamanya adalah sama sebagai hal yang prinsip, yaitu gen ketuhanan yang Maha Esa. Itu satu. Kedua, gen persaudaraan. Saya sering bicara sama Mas Heri, kalau di Timur Tengah orang mengembangkan apa yang disebut sebagai Abrahamic fraternity atau Abrahamic fraternity atau persaudaraan Ibrahimia, di kita ini sebenarnya kalau mau kita sederhanakan menjadi lebih mudah, saya menyebutnya Wanua fraternity atau persaudaraan Wanua, meskipun wilayah-wilayah lain itu menyebutnya beda-beda. Tetapi kalau kita perhatikan semua orang bicara itu, mau Wanua, Banua, Vanua, ini hanya perubahan-perubahan sebutan saja, tapi itu menandakan basis dasar kesadarannya di situ. Wanua itu adalah diri manusia Indonesia itu sendiri, penyebutan untuk kampung, bahkan di dalam prasasti Kedatuan Batu di Sumatera Selatan ditulis Marwat Wanua, benteng. Jadi juga diartikan sebagai benteng. Ya, Wanua, Banua itu adalah keseluruhan, adalah definisi teritorial. Bahkan dari Banua menjadi benua dalam definisi yang lebih besar. Lalu kemudian mengalami perubahan menjadi dari vertikal benua menjadi buana, menjadi perspektif tentang dunia dalam pengertian lebih vertikal. Karena itu di Sure Ilagaligo sebagai serat maritim, kitab sastra atau kitab maritim tertua di dunia dan di Nusantara, di dalam tradisi Bugis kuno disebutkan tentang 3 dunia. Di dalam tradisi Jawa, Kalimantan dan Sumatera dikenal 3 dunia. Karena itu kalau di dalam Batak ada istilah Dalihan Natolu. Jadi setiap dunia ini ada kerangkanya sendiri. Apakah PMI mau sampai kepada level kesadaran 3 dunia? Bukan hanya dalam pengertian ekonomi politik, dunia pertama kapitalisme, dunia ketiga sosialisme, dunia ketiga atau negara berkembang yang selalu dikunci di dalam peristilahan negara-negara kapitalis itu, negara berkembang. Bukan hanya seperti pengertian itu, tetapi juga sampai kepada gelar Tribuana Tunggadewi itu menandakan bahwa masyarakat Nusantara itu jangankan berpikir tentang satu negara, kesadaran dirinya mampu menerima apa yang disebut kesadaran 3 dunia. Dunia atas, dunia tengah, dunia bawah. Karena itu rata-rata suku-suku bangsa Nusantara dulu rumahnya rumah panggung. Bagian atasnya atapnya dunia atas, bagian tengahnya tempat manusia hidup dunia tengah, dan bagian bawahnya itu adalah dunia bawah untuk binatang, jin, dan makhluk-makhluk yang lain. Ini soal apa yang kita warisi.
Ini kita bawa tidak warisan ini ke dalam diri pengetahuan kita, apalagi diri pergerakan kita, itu soal kedua, tapi diri pengetahuan dulu, apakah the body of knowledge PMI ini menerima tetap ini sebagai satu wasiat, satu warisan, satu lokal indigenous paradigm, kerangka berpikir yang khas lokal Nusantara, yang lalu kita satukan di dalam diri kita, diri pengetahuan kita menjadi dasar pengetahuan yang kuat. Ini gen yang kedua, gen persaudaraan. Artinya orang Indonesia itu dasarnya bersaudara. Jangan karena irisan neo-swapraja yang menumpang di dalam politik otonomi daerah, jangan karena politik divide et impera ala federalisme ala Van Mook, atau jangan karena perspektif yang sifatnya provinsialisme, etnosentrisme dan sebagainya, itu lalu menghilangkan semangat ini. Jangan karena irisan-irisan administrasi pemerintahan antar wilayah dan sebagainya, semangat persaudaraannya ini tidak dibangun. Karena begini, mau bicara persatuan nasional yang kuat, kalau dia tidak berdiri di atas kesadaran persaudaraan wanua-wanua ini, banua-banua ini, itu tidak bisa. Karena dia harus lahir dari dalam. Kalau tidak, nanti bawaannya adalah soal tipu menipu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sandra menyandra antara kabupaten induk dengan kabupaten hasil pemekarannya. Ini soal yang sudah umum kita temukan di banyak tempat. Pasal yang ketiga adalah genetiknya orang Nusantara itu adalah gotong royong. Kita menemukan banyak sekali diksi kosakata tentang kegotong royongan di dalam khas masyarakat kita. Tapi kalau seperti almarhum Pak Haryo Kecik bilang, kita perlu menemukan definisi gotong royong modern kita sekarang ini seperti apa. Tidak hanya seperti yang dulu. Nah, yang keempat adalah genetik kesatria atau sikap berani. Jangan sekali-kali menantang orang Indonesia untuk perang. Karena semua orang Nusantara ini punya tarian perang, bahkan di kabupatennya, kalau nggak disambut sama lambang badi, lambang orang pegang senjata, tombak, parang, dan sebagainya, orang Indonesia ini saling memberitahu bahwa tidak ada penakut di antara kita. Semuanya adalah orang berani. Karena itu kadang-kadang dulu pemberontakan itu bukan semata-mata karena kooptasi kekuatan internasional, tapi juga karena ada keinginan untuk menunjukkan bahwa sikap kesatria itu adalah sikap-sikap yang sudah inherent di dalam diri masyarakat Indonesia. Nah, ini yang perlu kita betul-betul sadari sebagai bentuk-bentuk khas diri kita. Lalu kita bawa definisi khas diri Nusantara ini, diri kita ini, ke dalam definisi pengertian cara pandang kita. Karena kalau tidak, antara diri kita sama pikiran kita, itu berdiri terbalik nanti dengan kenyataan. Berdiri terbalik dengan diri kita, definisi kita ini, bias modern definisinya. Yang kedua adalah nggak nyambung dengan kenyataannya. Nah, di level ini saya ingin mengingatkan kalimat khas Bung Karno yang disebut sebagai rodinda. Romantika, dinamika, dialektika. Ini semua orang punya romantikanya. Baik sebagai kelompok keagamaan, asal daerah, etnik, bahkan fakultas, bahkan kampus, bahkan cabang, dan sebagainya. Semua orang punya romantikanya. Tapi tidak semua hal yang bersifat romantik ini, tidak semua romantika ini menjadi daya dorong untuk satu dinamika. Kita membutuhkan, kita penting gitu, ada perasaan cinta tanah air, cinta kampung yang kuat, tapi apakah itu menjadi sumber energi untuk satu dinamika, satu dorongan dinamika yang kuat, yang bisa kita hadirkan di konteks kini gitu. Di dalam situasi terkini, baik di tingkat PMII, NU maupun bangsa. Nah, karena di level berikutnya, dinamika ini juga ada seleksinya sendiri. Tidak semua dinamika yang kita dorong, itu kelasnya, itu levelnya, itu berlevel dialektika. Atau memberikan satu daya dorong pada perubahan bersifat sejarah. Tidak semua daya dorong perubahan itu menyentuh batas tertingginya, yaitu perubahan sejarah. Kita begini, apakah PMI ini kekuatan sejarah?
Atau dia hanya seperti gerak partai politik yang hanya kadang-kadang hanya fokus di dalam nalar periodisasi politik. Saya ingin mengingatkan waktu Mas Heri jadi ketum PBPMI itu kan kita kita sudah mencapai atau sudah bekerja untuk mencapai kesinambungan terutama tiga gagasan yang menurut saya waktu itu kita sudah sangat leading dan sayang sekali itu tidak berlanjut. Apa itu? Dan ini kita praktekkan ya, benar-benar dipraktekkan. Satu soal Islam Nusantara, yang kedua soal geopolitik, yang ketiga kemaritiman. Meskipun antara tiga hal ini saling terkait, tetapi waktu itu benar-benar definisinya itu betul-betul terasa begitu dan dijadikan sebagai dasar pengetahuan dan dasar gerakan, bukan hanya sekedar gagasan gitu. Beberapa PMI melakoni itu. Dan untuk memperkuat itu menjadi satu peristiwa, kita uji coba melalui Festival Pemuda Kepulauan Nusantara di Samarinda tahun 2007. Itu pencapaian luar biasa. Bayangkan Duta Besar Amerika waktu itu, Duta Besar Amerika di Indonesia, Pak Ralph Boyce, waktu itu mau hadir untuk sharing, bicara di forum PMII, untuk menyampaikan bagaimana posisi Amerika di dalam konteks Indonesia dan Asia Pasifik. Nah, kita bahkan waktu itu, seingat saya Mas Heri begitu berupaya untuk benar-benar mengilmiahkan gagasan itu dan menjadikannya sebagai pengetahuan yang kokoh. Almarhum Lapian, ya Profesor Dr. Abel Lapian, pakar kemaritiman, ahli kemaritiman utama Asia Tenggara, itu bahkan menjadi bagian dari diskusi-diskusi yang intens saat itu. Tapi sesudah fase di periodenya Mas Heri, saya melihat memang proses itu tidak berlanjut secara kontinu. Sampai saya harus mengatakan bahkan sampai hari ini itu tidak terlihat sama sekali. Jadi kalau sekarang sahabat-sahabat PMII dan sahabat-sahabat PMI yang sudah berjuang di multi front, baik di NU maupun di medan negara bangsa, itu kesulitan di dalam membaca arah dunia atau arah zaman, itu karena harus kita akui daya diri kita tidak lagi intens dengan hal-hal seperti ini. Harusnya kita tidak menjadi bagian dari kelompok yang kaget, gugup, bahkan gamang menghadapi COVID-19 ini. Kalau kita sejak saat itu masih konsisten menjaga itu, karena waktu itu kita ingin melanjutkan bukan hanya geopolitik, geoekonomi, geokultural, kita sudah mau masuk kepada pemahaman misalnya tentang desinematik geopolitik. Nah, ini orang ngomong-ngomong tentang tren film Hollywood, tren film India, sekarang Korea, yang diambil itu perasaannya gitu. Perasaan atas film-film itu yang energinya diambil, bukan kita nggak pernah bicara desinematik geopolitik. Bukunya ada, interaksi gagasan itu ada. Kita tidak pernah sampai, padahal waktu itu saya masih ingat kita membicarakan terakhir itu astropolitics. Apa itu astropolitics? Itu obrolan tahun 2007-2008. Astropolitics itu adalah geopolitik ruang angkasa, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita diteror oleh pemberitaan, ada asteroid mau jatuh, ada perang antar stasiun luar angkasa. Ini karena begini, kita jadi bingung dan menjadi sasaran informasi dunia karena kita tidak memiliki daya diri yang cukup dan konsisten untuk mencicil itu semua. Bayangkan, mulai dari apa yang disebut sebagai identitas kedirian kita di dalam konteks kenusantaraan dan ke-NU-an misalnya, sampai situasi global, bahkan situasi universal, karena sekarang diskusinya sudah bukan lagi universe, tapi multiverse. Bayangkan, ini dunia, real dunianya itu tidak lagi membicarakan dunia di dalam pengertian tunggal satu universe,
tetapi multiverse, ada banyak universe. Kita membicarakan apa? Kita ini sibuk membicarakan diri kita terus-menerus, membicarakan PMI dan NU terus-menerus, sehingga kita gagal mengkapitalisasi pengetahuan yang lebih luas dan tidak pede berinteraksi lebih luas dengan banyak orang, dengan banyak pihak, sehingga apa yang mau kita obrolkan, apa yang mau menjadi dasar kita di dalam menghadapi pergaulan global di masa depan. Nah, saya setuju Mas Heri tadi mengingatkan bahwa inilah waktu terbaik untuk menyadari apakah PMI ini hadir di dalam sejarah secara total atau hanya parsial, atau hanya menurut nyaman-nyamannya saja, mau-maunya saja, atau benar-benar berkeinginan untuk kembali menyusun pengertian-pengertian yang tepat dan strategis atas segala dinamika. Bukan hanya di level domestik, tapi juga di level internasional. Kita belum terlalu jauh tertinggal dari semua situasi ini, tetapi akan semakin tertinggal jauh sekali, tertinggal tak kenal diri sendiri dan tak kenal dunia, kalau kita berhenti, atau kalau kita menghentikan obrolan serius yang sudah kita bangun selama ini. Saya ingin mengajak kembali keluarga besar PMI, kader-kader PMI se-Indonesia untuk menyusun kembali pengertian-pengertian ini secara benar. Karena kenapa? Di dalam tradisi kebudayaan khas masyarakat kita, meskipun ini sebagian yang mengadopsi dari tradisi Siwaisme maupun Buddhisme yang masuk ke Nusantara, tetapi begini loh, settingan PMI itu untuk sampai ke level kualitas atau personifikasi diri di level kualitas sebagai mandala. Sahabat-sahabat bisa membuka pengertian baik menurut KBBI maupun menurut Siwaisme maupun Buddhisme terutama, baik Mahayana maupun Hinayana, apa pengertian mandala itu? Ini satu pengertian yang sangat serius untuk menunjukkan, untuk satu pertanyaan besar kepada PMI. PMI hadir di dalam sejarah, di dalam kenyataan dunia ini, mau membawa dirinya sampai pada level mana. Karena itu menentukan, kita tidak akan bisa memaksa PMI yang makin kerdil misalnya pikirannya, untuk berpikir besar atau bekerja di dalam konteks yang lebih luas. Kita juga tidak akan bisa memaksa-maksakan diri PMI yang lemah seperti itu ke dalam situasi yang sangat kuat atau situasi yang penuh dengan tantangan yang keras. Ini bukan tantangan yang ringan, tantangan yang keras. Nah, kalau definisi dirinya sendiri, itu dia tidak mendefinisi dirinya kepada level yang tinggi. Mandala ini patokannya tidak dikotomik, tetapi patokan sederhananya adalah soal dharma. Karena itu di abad 13 pun kalimatnya jelas. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrawa. Tidak ada kesetiaan mendua gitu. Jadi maksud saya, apakah PMI ini benar-benar memiliki kesetiaan yang penuh kepada kenyataan kita ini? Kalau kita benar-benar tanhana dharma mengrawa atas kenyataan masyarakat bangsa ini, maka kita bisa ini sebagai satu kekuatan sejarah dalam 20 tahun ke depan, bisa melakukan satu peristiwa sejarah. Kalau tidak, kalau kita rasa-rasa ini semua, kita bersepakat aja kita tidak mampu, ya sudah, kita masing-masing orang bikin pesantren aja, bikin sekolah, dan kita serahkan itu sebagai satu keberlanjutan bagi generasi sebelumnya. Tapi sekarang kita masih punya cadangan waktu yang cukup untuk itu, untuk menjadi bagian dari satu level diri yang mumpuni menghadapi kenyataan. Nah, ini yang jadi jadi catatan saya, karena kita tidak hanya ingin menjadi elit, bedakan ya. Kalau hanya menjadi elit, semua kelompok bisa menyusun pengertian dan menggerakkan dirinya untuk memproduksi cadangan elit menurut pengertian-pengertian khas mereka. Tapi elit yang kita maksud ini adalah elit yang berkualifikasi vanguard, elit yang berkualifikasi pelopor di dalam merintis satu peristiwa sejarah atau perubahan besar di masa depan atau di masa kini. Jadi bukan elit asal elit, mau frontnya dimanapun, level perannya seperti apapun, judul perannya mau siapapun,
tetapi semuanya mendefinisikan diri sebagai vanguard di dalam posisinya masing-masing. Mau di birokrat, mau di politisi, mau di akademisi, mau di gerakan sosial dalam bentuk apapun, silah kalau itu. Tetapi apakah kita semua di dalam pengertian sebagai vanguard, sebagai satu gerak, satu kepeloporan yang kuat di situasi kita masing-masing. Karena kita tidak akan bisa bertemu ini di darat secara kolektif. Karena itu satu pegangan kita adalah, kesinambungan kita adalah avantgardism itu. Satu semangat kepeloporan yang kuat yang harus menjadi dasar kita. Di sini juga saya punya catatan tentang betapa pentingnya untuk sahabat-sahabat PMII menjadi bagian dari pemahaman tentang, saya perlu mengingatkan tentang Islam Nusantara. Ini agak repot karena Islam Nusantara ini menjadi kontroversi karena modelnya kemarin ini top down. Model ini top down, bukan sesuatu yang ditumbuhkan dari bawah di dalam konteks gerakan di PMII dan NU. Jadi dari atas, karena itu jadi ditanggapi secara resisten di mana-mana. Nah, Islam Nusantara ini secara basis sosiohistorisnya itu ada 4. Dan ini jangan sampai tidak dipahami. Yang pertama itu adalah, kritik saya adalah, kita mereduksi Islam Nusantara ini ke dalam apa yang disebut sebagai pesantren sentris. Itu berbahaya itu. Bagi saya ada bias pesantren sentris di dalam pengertian kepesantrenan yang juga terlalu kaku. Dan itu jadi akan susah menjadi pijakan secara nasional. Sementara pilar Islam Nusantara di dalam realitas sejarah masyarakat kita di Nusantara adalah, yang paling pertama itu adalah Thariqah Islam. Dasarnya, basisnya memang spiritualitas. Nah, yang melandingkan pertama kali itu Persian style, bukan Arab dalam pengertian terutama secara spesifik. Yaman itu bukan, tetapi Persian style, karena itu dia sangat aktif dengan mistisisme, spiritualisme. Dia tidak, ini dasar yang pokok nih. Dari Thariqah, lalu ada pesantren, lalu kemudian kerajaan dan kesultanan Islam. Karena tidak semua mau menjuluki dirinya kesultanan. Kebanyakannya itu kerajaan saja. Lalu kemudian yang keempat, apa yang secara populer disebut Islam lokal. Meskipun ini pengertian yang lebih pejoratif. Karena Islam lokal itu adalah produk dari strategi atau karya dakwah bil hikmah mau'izah bil hasanah dari ulama-ulama Nusantara awal, ulama-ulama Islam awal. Nah, 4 komponen Islam Nusantara ini sebagai satu kenyataan hidup yang diwariskan oleh perjalanan Islam di Nusantara ini, di dalam skema bukan hanya 100 tahun, bukan hanya 500 tahun, tapi 1000 tahun, itu harusnya menubuh menjadi diri PMII di seluruh Indonesia. Tidak mesti semua rujukannya adalah pesantren-pesantren, apalagi pesantren-pesantren besar di Jawa. Karena tidak semua kalau itu. Daerah-daerah nggak ada pesantrennya. Tapi di situ ada basis sejarah kerajaan Islam. Ada yang nggak punya kesultanannya, tapi ada Thariqah Islam di situ berkembang. Apakah PMI dan basis sejarah ini sudah menyatu? Atau sudah saling kenal? Apakah sudah merasa memiliki tanggung jawab kepada sisi itu? Kalau tidak, ini masih panjang ini. Kita masih menempatkan Islam Nusantara sebagai gagasan, sebagai pikiran, bukan sebagai satu strategi hidup, bukan sebagai satu kontinum dari sesuatu yang sudah panjang dari belakang. Nah, yang terakhir, catatan saya adalah, saya memiliki pengertian dari dulu, PMI itu adalah NU+. Dia bukan NU saja. Kita harus menerima, PMI itu bukanlah duplikasi langsung atau replikasi dari NU, bukan. Mohon maaf lah. NU memiliki
apa ya, sifat-sifat kelahirannya sendiri dan PMII memiliki sifat-sifat kelahirannya sendiri. Salah satu contohnya, segi internasionalisme awal kelahiran NU berbeda dengan segi internasionalisme kelahiran awal PMII. Ini sudah berbeda, beda situasi, begitu. Nah, apa namanya? PMII adalah NU+. Karena itu, jangan dibuat PMII itu menjadi rigid dan kaku. Saya dari awal berada di dalam posisi yang lebih membela deklarasi Murnajati dan tidak setuju PMII menjadi badan otonom NU. Kenapa? NU harus menyelesaikan lebih dulu proses NU se-Indonesia itu apa clear atau tidak di dalam pemahaman ke-NU-an sendiri. Kalau tidak, ini jadi nggak nyambung nanti obrolannya antara PMII dan NU. Ini kejadian di luar Jawa ya. Kalau PMI dan NU di Jawa itu sudah luar biasa. Tapi saya menemukan kenyataan begitu banyak di luar Jawa, pengurus NU-nya itu tidak nyambung dengan apa yang dimaksudkan oleh PMII. Karena itu saya memberikan pengertian PMII adalah NU+, yaitu NU dengan sendirinya, tetapi di dalam dirinya memuat banyak hal-hal yang mohon maaf sekali, di level NU sendiri itu tidak sanggup untuk itu, atau belum sampai kepada situasi itu. Saya berpegang kepada pengertian ini kalau dengan pijakan konsisten kepada pengertian yang dibangun di dalam paradigma menggiring arus atau di dalam pikiran-pikiran yang kita kembangkan antara tahun 2005-2008. Di situ kita tidak inferior, di situ kita tidak minder dengan apapun. Tetapi sesudah 2010 PM ini minder, apalagi sesudah 2015 makin minder. Obrolannya hanya bagaimana menjadi subkontrak negara, subkontrak pemerintah, bukan mitra. Mitra PMI ini, bukan mitra dengan negara, tetapi subkontrak. Posisinya menjadi makin kerdil, pikirannya menjadi makin lemah. Apa yang bisa diharapkan dari ini? Kita tidak pernah mengobrolkan secara serius bagaimana peran Namrudua, bagaimana bagaimana Eichmann Institute sejak tahun 1920-an sudah berdiri. Bagaimana kita bicara COVID-19 kalau kita tidak bicara Namrudua dan tidak bicara peran Eichmann Institute sejak awal? Ini tidak mungkin. Itu tidak akan mungkin. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang diobrolkan. Kita ini hanya mengobrolkan COVID-19 seperti pada umumnya kelompok dan masyarakat kita hanya mengobrolkan kategori orang ODP, PDP, positif COVID, mengobrolkan jumlah orang mati dan sebagainya, sementara jumlah orang lapar lebih banyak mati daripada korban COVID. Ini masalah. Dan saya berharap sekali mudah-mudahan ini jadi bagian dari obrolan-obrolan kita ke depan. Saya mengingatkan beberapa kawan selalu bilang bahwa itulah bedanya story dengan history. Jadi orang bikin Insta story, WA story itu mudah. Tetapi bikin history, bikin sejarah itu berbeda dengan bikin kisah. Nah, kita ini kekuatan sejarah, bukan kekuatan yang hanya menyusun kisah-kisah romantika cabang, romantika daerah, romantika angkatan dan sebagainya. Mohon maaf lah, saya saya tidak di obrolan itu. Saya di obrolan ingin mengembalikan PMII sebagai satu kekuatan sejarah, satu kekuatan generasi yang penting dan jadi bagian dari angkatan muda Indonesia yang lain. Dan juga kita merasa Republik ini hanya kita yang pikul sendiri sebagai kelompok. Kita bagian dari satu kolaborasi progresif yang harus kita dorong di masa kini dan terutama di masa depan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.